Nulis. Kakinya. Kemendikbudristek terus berupaya mendorong peningkatan kualitas pembelajaran yang salah satu bagian penting dalam mewujudkan hal ini adalah kurikulum yang menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Mulai tahun ajaran 2024-2025, kurikulum Merdeka resmi ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rauf, guru matematika SMP 6 Bengkulu Utara. Pada tahun pelajaran 2024-2025 merupakan tahun ketiga SMP 6 Bengkulu Utara mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Hal ini menunjukkan dukungan sekolah terhadap program Kemendikbudristek tersebut. Salah satu prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pemahaman murid, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan murid yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Sebelumnya, saya mengajar selalu menggunakan metode lama dan mengajar sesuai apa yang saya inginkan dan tidak melihat kebutuhan belajar murid. Hasilnya, murid tidak aktif dalam pembelajaran dan hasil asesmen sebagian besar murid sangat rendah yang menandakan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Selain itu, berdasarkan tanya jawab dengan murid di kelas yang saya ampu, sebagian besar waktu murid di rumah dihabiskan dengan bermain gadget, seperti bermain media sosial dan bermain game baik offline maupun online. Hal ini menunjukkan bahwa kodrat zaman murid sangat dekat dengan gadget, namun belum dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Oleh karena itu, sebagai guru, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, yang sesuai dengan kebutuhan dan kodrat zaman murid. Namun, tantangannya adalah memilih model dan metode yang tepat sesuai kebutuhan agar murid interaktif, serta menyiapkan berbagai sumber belajar yang relevan untuk merespon kebutuhan murid tersebut. Langkah-langkah dalam menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama, mengkaji dan mencari referensi terkait pembelajaran memenuhi kebutuhan murid melalui platform Merdeka Mengajar. Dan kedua, pada materi selanjutnya, saya mencoba melakukan asesmen awal kognitif untuk melihat kesiapan belajar murid dengan memberikan kuis materi prasyarat tentang peluang empirik. Hasil asesmen menunjukkan bahwa sebagian besar murid belum memahami materi prasyarat tersebut, sehingga saya mencoba mendesain pembelajaran berdiferensiasi sesuai kesiapan belajar murid. Ketiga, saya mencoba mengembangkan media pembelajaran sesuai zaman murid dengan membuat dan mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android bernama Peluang Suatu Kejadian. Dengan media ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan murid agar senang belajar. Semua menu-menu belajar dalam aplikasi ini sangat interaktif karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun, baik online maupun offline. Selain itu juga pada menu di bagian akhir terdapat latihan dan asesmen untuk mengukur pemahaman murid. Sebelum belajar dilaksanakan, saya meminta izin dengan kepala sekolah agar diperbolehkan membawa HP ke sekolah dan meminjam perangkat Chromebook sekolah untuk digunakan dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang menyenangkan dibangun oleh guru sejak pertama masuk ke kelas dengan membangun kedekatan dengan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran matematika. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya, tentang peluang empirik. Nah, sebelum kita membahas peluang empirik, kemarin kita sudah membahas beberapa ini ya, yang terutama masalah definisi peluang. Apa itu peluang? Ada yang masih ingat? Setelah apersepsi, tujuan pembelajaran disampaikan dengan murid agar murid memahami arah pembelajaran serta menyampaikan manfaat mempelajari materi. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari teori peluang.
Ada yang Messi, ada yang Dybala. Nah, permasalahan Kemudian pembelajaran diawali dengan orientasi masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu tentang peluang empirik. Kita melakukan percobaan. Kelompok 1 adalah Niko, Abi. Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian kelompok untuk menyelesaikan masalah berdasarkan kesiapan belajar yang didapat dari asesmen awal, serta pembagian prombook dan bahan ajar. Kejadian. Jadi ada bacaan, ada materi melalui dalam video, mengumpulkan ada informasi materi atau melalui data, media, semua murid dalam kelompok disediakan sumber informasi materi bervariasi yang ada dalam aplikasi peluang suatu kejadian, baik berupa bahan bacaan, media video, maupun game interaktif yang sudah terdapat pada HP murid. Selanjutnya, dalam kelompok murid diberikan LKPD percobaan dan penyelesaian masalah. Peluang empirik. Ya, sekarang buka aplikasinya di menu percobaan atau praktek percobaan. Kelompok A Terdapat 3 dan LKPD B percobaan 3. dalam aplikasi peluang suatu Kelompok kejadian yang C memiliki percobaan tingkat 2. kompleksitas Kelompok berbeda. D, E, F percobaan 1. Lagi terus. Gambar. Kelompok kesiapan belajar rendah melakukan percobaan melempar sebuah koin yang hanya memiliki 2 kemungkinan, serta menyelesaikan 1 soal pemecahan masalah di awal tadi. Sementara kelompok siap melakukan percobaan mengambil secara acak 3 bola berwarna yang hanya memiliki 3 kemungkinan, serta menyelesaikan 1 persoalan pemecahan masalah. Sementara kelompok sangat siap melakukan percobaan melempar sebuah dadu yang memiliki 6 kemungkinan, serta menyelesaikan 2 soal pemecahan masalah. Nah, Dybala lebih tinggi daripada Saat percobaan dan penyelesaian masalah, guru melakukan bimbingan intensif bagi kelompok kesiapan rendah dan siap dengan mengajarkan secara langsung. Sementara kelompok dengan kesiapan sangat siap bekerja sama secara mandiri dalam kelompoknya serta diberikan tantangan yang sedikit lebih kompleks. Tahap selanjutnya, murid menyajikan masalah dengan melakukan presentasi hasil diskusi dan mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Total percobaan Dybala adalah 35 kali. Jika dibagi, hasilnya menjadi 0,85. Jika dikali 100, hasilnya adalah 85%. Kenapa peluang Messi 0,78 dibulatkan menjadi 0,8? Apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Peluang empirik, peluang berdasarkan kejadian yang sudah dilakukan. Pada kegiatan mengevaluasi proses pemecahan masalah, murid dapat mengerjakan asesmen dalam aplikasi dan secara otomatis nilainya akan muncul, sehingga murid mampu mengevaluasi pencapaiannya sendiri. Tunjukkan. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Pembelajaran hari ini menggunakan aplikasi peluang suatu kejadian. Terima kasih atas partisipasinya, keseriusannya dalam mengikuti pembelajaran. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini sangatlah seru karena menggunakan aplikasi dan HP yang mudah dijangkau dimanapun, baik di link ataupun di download. Nah, semoga kedepannya pembelajaran seperti ini akan dilanjutkan. Pembelajaran melalui aplikasi Android yang diterapkan di sekolah, saya rasa sangat bagus karena memang zaman sekarang anak-anak lebih familiar dengan gadget sehingga lebih tertarik dengan permainan mungkin kan. Tapi kalau dipakai untuk pembelajaran ya mungkin lebih membuat mereka tertarik dan menambah minat dalam belajar. Mari wujudkan merdeka belajar dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan media pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman murid yang dekat dengan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.